Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga sehat selalu. Wah, ini pada pagi hari ini saya kedatangan tamu istimewa juga nih. Luar biasa ini, jurnalis ya Rakyat Merdeka ini. Beliau ini selain jurnalis punya usaha guys. Punya apa? Punya usaha bubur ya untuk bayi, lalu punya toko kelontong gitu kan. Ini luar biasa lah di tengah beliau memburu berita, mewawancarai narasumber gitu. Tapi beliau ini entrepreneur muda sukses lah kalau menurut saya ya. Kenapa? Bisa menjadi contoh buat kita semua teman-teman milenial yang masih nganggur ya, yang nggak punya uang, bisnis. Coba seperti Bang Umam nih. Nah, ini Bang Umam nih. Ya, apa kabar? Sehat, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Umam ini saya salah satu pelanggannya guys, ya kan. Beliau jualan bubur di sekitar rumah saya di Jalan RTM, dan saya sering beli bubur beliau untuk anak saya yang kedua, Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sulaiman Al-Maliki. Nah, ternyata ketika saya ngobrol-ngobrol, ternyata beliau tuh wartawan gitu kan. Saya terjebak beli kok ya ke wartawan gitu. Ternyata dia juga memegang rubrik halaman 1 guys, halaman utama di RM. Jadi kalau teman-teman ingin jadi pengamat, ingin populer, nah beliau orangnya. Kalau ingin belajar bisnis, beliau juga orangnya. Dan saya masih ingat sekitar 2 tahun lalu ketemu Bang Umam ketika saya beli bubur ya untuk anak saya. Dia mengatakan, saya bangga karena Kang Ujang dibeli oleh pengamat populer, adanya orang besar seperti Kang Ujang. Saya ketawa aja, apa benar saya ini orang kecil, orang besar padahal tubuh saya kecil gitu. Gimana Bang Umam, ada mau disampaikan kesan pesan terhadap saya gitu, terhadap kita lah, kira-kira bagaimana? Gini ya Kang, pertemuan kita itu pertama kali aku kenal Kang Ujang itu kalau nggak salah tahun 2019 itu. Saat itu aku belum megang halaman politik. Cuma aku kedapatan piket saat itu aku kedapatan piket untuk mengisi rubrik halaman 1. Itu sekitar jam 11-an kalau nggak salah Kang. Itu jam 11 malam, jam 23.00 ada perintah dari atasan untuk kontak pengamat politik, tanyakan soal isu. Aku lupa soal isu apa, kalau nggak salah itu soal isu Mendak, kalau nggak salah Menteri Perdagangan masih Enggar Tias Tolukita kalau nggak salah saat itu. Aku tanya ke wartawan tuh, ke grup wartawan, minta nomor pengamat politik karena di situ aku masih buta politik karena nggak punya nomor pengamat politik karena bukan rubrik politik. Saat itu aku belum punya rubrik politik. Aku tanya, dikasih tuh beberapa sama teman di grup. Ada nama Kang Ujang, ada nama Hanta Yuda, ada nama Yunarto Wijaya dan lain-lain gitu. Saat itu aku kontak semuanya tuh, ada 4 narasumber pengamat politik aku kontak semuanya karena berharap jam 11 masih ada yang belum tidur dan bisa jawab saat itu. Tapi ternyata bukan Kang Ujang yang jawab, yang lain yang jawab. Aku lupa siapa, bukan Kang Ujang yang jawab. Cuman tetap mataku fokus di pengamat itu karena aku berharap dari 4 itu ada yang jawab. Pas aku lihat foto profil, aku zoom foto profilnya. Ini sepertinya aku pernah kenal gitu. Ini orangnya siapa ini, kecil-kecil ini orangnya siapa? Pernah kenal. Sempat berpikir ini kenal di kampus kah, kenal di jalanan kah, tapi kenal gitu, tapi lihat mukanya familiar. Kenal di lapangan kah atau kenal di tempat yang lain kah? Setelah dipikir-pikir, wah iya, ini Ujang Komarudin ini konsumen bubur saya sejak 2 tahun lalu, bahkan 3 tahun lalu kata saya. Dan di situ saya mulai nyeletuk dah, so banget akrab gitu dengan Kang Ujang. Tanya, ini Kang Ujang pernah beli bubur di tempat A, WhatsApp paginya kalau nggak salah, WhatsApp paginya. Nah, Kang Ujang Komarudin pengamat politik yang biasa beli bubur bayi kan di RTM. Nah, saya juga bubur bayi di situ. Saya cerita ada tuh, saya juga bubur bayi. Ya udah, di situ kita mulai kenal, karena pun saya menganggap kita tetanggaan meskipun beda juga, jauh juga. Tapi karena kita ketemu di tempat usaha saya, ya akhirnya saya mulai coba akrab. Dan kebetulan nggak lama setelah itu aku pindah ke halaman 1, dan di situ banyak sekali rubrik berita-berita politik. Ya akhirnya aku coba, karena aku kenal dengan Kang Ujang, mungkin kenal baik, akhirnya aku setiap persoalan politik yang aku tanyakan ya Kang Ujang ini. Dan ternyata emang klop sih saat itu, emang klop, bukan soal klop antara
konsumen dengan pengusaha, bukan, tapi ternyata di pekerjaan media pun aku klop gitu dengan pertanyaan dia. Karena gini ya, mungkin publik yang melek politik gitu Kang, publik yang melek politik, kemudian apalagi kami yang profesional media gitu, wartawan, jurnalis, kenal banget dengan Kang Ujang, dengan bahasa-bahasa Kang Ujang, dengan narasi Kang Ujang. Kalau kami di jurnalis ini, kalau setiap pertanyaan yang kami ajukan ke Kang Ujang itu langsung ngelit bahasanya. Bahasa yang ngelit tuh, bahasa kami tuh ngelit. Ngelit apa tuh? Maksudnya ngelit tuh mudah untuk dijadikan judul gitu. Omongannya tanpa basa-basi. Ini Kang Ujang nih, tipe pengamat politik yang tanpa basa-basi. Bahkan aku pernah bertanya, Kang, jawabannya mikir nggak sih? Kemudian dia punya alasan sendiri apa itulah. Dari situ tuh mulai enak jawabnya. Jadi setiap jawaban dia tuh selalu jadi ngelit, jadi bahan berita. Kita arahin pun enak dijawabnya, mudah dijadikan berita itu ngelit. Nah kalau publik juga mengetahui lah cara jawab Kang Ujang gimana, narasi Kang Ujang gimana, gampang untuk dijadikan quotes, kemudian dijadikan pegangan, bahkan jadikan status, mungkin itu mudah sekali itu pernyataan-pernyataan Kang Ujang. Itu tipikal narasumber saya gitu, seorang Ujang Komarudin yang ceplas-ceplos apa adanya menjawab gitu. Entah itu objektif atau subjektif itu tergantung Kang Ujang mau jawab gimana, tapi jawaban Kang Ujang itu emang mudah sekali untuk dijadikan lead berita. Ini Kang Ujang nih, hebat emang nih. Bang Umam, ini saya kebanggaan dan kehormatan nih, beliau di orang penting di RM, megang halaman 1, lalu main ke rumah saya. Jadi rumah saya jadi berkah ini Bang Umam, kehadiran Bang Umam. Jadi jangan lupa teman-teman kalau punya anak gitu, beli buburnya ini di sekitar jalan RTM dekat rumah saya kan. Jangan lupa lah, ini saya jadikan sosok inspirasi yang sengaja saya nge-vlog hari ini ya di rumah saya itu kan. Agar apa? Agar anak muda tadi ya yang belum punya kerja, yang masih bingung gitu ya, masih mengandalkan uang ke orang tua gitu. Bang Umam sejak mahasiswa sudah jualan bubur, sudah punya bisnis, sudah punya usaha. Selain beliau jadi jurnalis profesional, beliau juga jadi seorang pengusaha muda, entrepreneur, keren kan? Nah ini sebenarnya yang ingin kita dorong ya, teman-teman anak muda di seluruh Indonesia. Ya kebetulan saya disebut ini Bang Umam Presiden Milenial Indonesia, ya mendukung lah ya teman-teman milenial untuk punya kerjaan yang bagus ya kan, punya ide yang bagus. Ya syukur-syukur bisa terkenal nih seperti saya dan Bang Umam kira-kira begitu. Ada lagi yang disampaikan Bang Umam? Iya pokoknya saya pertama kali Kang Ujang gitu nggak tahu kok usaha saya ternyata dibeli seorang populer gitu, orang yang sering muncul di televisi, sering muncul di Google gitu. Ini Kang Ujang, saya kagum saat itu karena saya juga ya berusaha untuk kenal sama orang-orang populer dan ternyata usaha saya dibeli sama orang populer ini. Kagum sekali saat itu. Terima kasih Bang Umam ya sudah mampir, ini sudah berbagi cerita gitu. Semoga teman-teman milenial memiliki kebanggaan terhadap sosok Bang Umam ini ya. Amin. Ya termasuk mudah-mudahan saya juga mohon maaf sekali lagi bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih. Jangan lupa like, komen dan subscribe di Ujang Komarudin Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk teman-teman milenial dan untuk Bang Umam dan keluarga. Amin.